Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan di hari Senin ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, anak-anak tetap semangat untuk belajar. Pelajaran hari ini adalah masih tema 2 ya, pembelajaran 5 ya, pembelajaran 5. Ya. Mudah-mudahan dalam situasi kita masih menggunakan masker, Bapak juga pandang menggunakan masker di depan kelas karena kita masih ada level 1 untuk Kota Bandung ya. Tapi dengan kondisi seperti ini mudah-mudahan anak-anak tidak menjadi halangan ya, tidak menjadi halangan. Ya. Siap anak-anak untuk belajar? Siap. Bapak akan mengecek dulu presensi dan absensi kelas 5B. Bapak cek aja meja ya. Jadi Bapak menghitung meja. Di sini Bapak lihat mejanya semua terisi, duduk berdua. Yang tidak hadir adalah 1 berarti, karena murid Bapak 27. Berarti Adisti ya? Iya. Ya, Adisti. Ya. Mudah-mudahan Adisti kita mendoakan semuanya dalam keadaan cepat sembuh ya. Kita berdoa ya. Baiklah, untuk kali ini Bapak akan membuka terlebih dahulu dengan sikap nasionalisme ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti lihat tayangan videonya. Anak-anak tetap semangat sebelum memulai belajar ya. Siap semangat? Ya. Tapi jangan kesana. Lihat tayangan ini ya. Tayangan ini. Ya. Ya, keluarkan suaranya yang anak ya. Baru datang. Ya, tunjukkan nasionalisme kalian ya, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, siap. Oh, siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Siap. Nah, itu yang tadi dinyanyikan adalah sikap nasionalisme. Jadi Bapak tidak mesti menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Lagu wajib nasional juga harus kita ulang-ulang ya. Itu menunjukkan sikap nasionalisme. Jadi lagu tersebut Garuda Pancasila supaya lebih semangat lagi ya. Baiklah, untuk kali ini Bapak akan memulai dengan materi hari ini, materi ajar hari ini ya. Bapak akan membuka PowerPoint terlebih dahulu ya.
ya anak-anak ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini kita lihat ada 5 tujuan pembelajaran ya, supaya kalian nanti arahnya kemana pada hari ini mengajar itu arahnya kemana ya. Yang pertama, setelah mengamati tayangan video, siswa dapat memerinci berbagai penyakit dan penyebabnya yang berhubungan dengan organ pernafasan pada manusia secara tepat. Yang kedua, setelah mengamati tayangan video, siswa dapat menganalisis gangguan pada alat pernapasan manusia akibat dari pencemaran udara secara tepat. Yang ketiga, setelah menyimak tayangan PowerPoint, siswa dapat menelaah cara pencegahan gangguan sistem pernapasan manusia secara tepat. Yang keempat, setelah mengamati tayangan video, siswa dapat menelaah karya tari daerah yang menggunakan profesi secara tepat. Yang kelima, setelah mengamati tayangan video, siswa dapat memilih salah satu gerakan tari daerah menggunakan profesi untuk dipraktikkan secara tepat. Nah, untuk yang kelima, Bapak nanti minta satu orang siswi mempraktikkan tari piring, ya. Paling berapa detik lah, 10 detik, 15 detik, ya. Ini yang kelima. Ini tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya. Kita langsung ke Bapak akan menaikkan PowerPoint dulu ya, nanti video ya. Yang pertama kita lihat. Sebelumnya kalian sudah belajar bahwa organ pernapasan itu secara berurutan. Bapak sudah menjelaskan materi sebelumnya ya, materi sebelumnya. Siapa yang bisa menjelaskan secara berurutan organ pernapasan pada manusia? Faisal, Nadia, silakan Nadia. Organ hidung, taring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Tepuk tangan. Perempuannya, diulang lagi. Perempuan, Nada, coba ulang lagi. Secara berurutan, silakan. Organ hidung, taring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Iya, tepat ya, tepuk tangan. Ulang lagi, organ pernapasan pada manusia, materi aja sebelumnya udah Bapak sampaikan ya. Kita mulai dari rongga hidung, silakan. Rongga hidung, Faring, laring, bronkus, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Mulai dari bronkus, alveolus itu bagian dari paru-paru. Ya, nanti berkaitan dengan materi yang sekarang. Ya. Hari ini kita mempelajari yang berkaitan dengan kuman penyakit yang menyebabkan organ pernapasan kita disebabkan oleh kuman penyakit. Ya. Salah satu contoh aja, pasti anak-anak tahu yang namanya penyakit influenza. Influenza itu disebut juga penyakit apa? Flu. Itu penyebabnya apa? Ada yang tahu? Penyebabnya apa? Virus, bukan bakteri. Ya. Nah, kalau TBC, tuberkulosis baru apa? Bakteri. Ya, jangan sampai salah ya. Berarti itu penyebabnya kan? Ya, kita lanjut. Ya, sekarang yang penyakit pertama kita lihat emfisema. Ya, dibacanya emfisema. Apa sih itu emfisema? Penyakit pada paru-paru. Ya, penyakit pada paru-paru. Nah, paru-parunya mengalami pembengkakan. Karena apa? Pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Bisa saja penyebabnya olahraga malam hari rutin, olahraga malam hari. Itu bisa terjadi emfisema. Ya, itu salah satu penyakit emfisema. Next. Nah, ini gambarnya. Kita perhatikan anak-anak. Mana yang normal, mana yang tidak normal. Kalian bisa melihat sendiri. Mana yang normal? Kiri. Berarti yang terjadi emfisema yang mana? Kanan. Berarti kita lihat yang lubang-lubang ini ada apa kira-kira gitu?
pembengkakan ya. Ada pembengkakan kan? Tadi kemasukan udara kan? Ya. Nah, pasti kalian pilih yang normal atau yang emfisemanya? Pasti ya. Next. Ya, sekarang asma. Di sini yang punya asma angkat tangan. Siapa? Tangan kanan. Ya. Penyakit tersebut menurut Raka itu menurun atau tidak menurun? Menurut. Berarti genetik ya, menurun ya. Raka itu penyakitnya dari kakek atau dari nenek? Ya, kita lihat asma. Asma itu bisa disebabkan oleh kondisi atau cuaca di dalam ruangan atau kondisi udara pada umumnya. Ya, contoh, Raka masuk ruangan kecil tapi AC-nya terlalu dingin, itu bisa mengakibatkan asma. Ya, atau juga bisa oleh ini, oleh rambut kucing. Rambut kucing ya, bisa juga menyebabkan. Ya, atau bisa faktor lain yang menyebabkan terjadinya asma. Ya. Next. Nah ini kita lihat cara pencegahan atau pengobatannya ya. Ini termasuk penyakit kronis, ada yang memang udah kategori kronis ya. Pada saluran udara yang membuat sulit bernapas ketika terjadi ya. Di mana ada peradangan saluran udara yang menghasilkan penyempitan sementara saluran udara yang membawa oksigen ke paru-paru. Jadi kalau sudah terjadi asma, biasanya kasihan orang tersebut. Jadi sulit bernapas gitu. Yang dirasakan oleh Raka kalau terjadi bagaimana itu? Terasa bagaimana cara bernapasnya? Ada hambatan gitu? Ada hambatan? Ya. Gitu ya, asma. Ada yang tahu bahasa Sundanya asma? Bengek atau mengik ya, bengek atau mengik. Lanjut ya, next lagi, paham? Lanjut. Nah ini pengobatannya, ya. Pengobatan. Raka pernah melakukan ini ya? Pernah. Berarti diisep ya? Diisep ya. Lanjut lagi. Ya, sekarang kanker paru-paru. Kalau mendengar kanker berarti udah takut ya. Takut ya, kanker itu berarti kita takut ya. Jangan sampai ya. Nah ini kira-kira penyebabnya apa kalau kita lihat dari tayangan yang selain Bapak ini ya. Di antaranya apa ini? Kebiasaan apa? Merokok. Kalau kita perhatikan ya, kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok ini kalau udah bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun bahaya ya. Sepertinya si paru-parunya itu kotor gitu ya. Paru-parunya kotor ya. Kanker paru-paru. Jangan sampai yang mendengar kanker itu udah apa? Ngeri gitu ya, udah ngeri ya. Next slide. Nah ini nih, kalian lihat. Ini Bapak sebut yang kiri, ini yang kanan. Menurut kamu mana yang kanker paru-paru yang mana? Berarti ini kita bisa lihat. Yang ini sudah apa? Sudah berkarat. Kalau ibarat besi sudah berkarat gitu ya, sudah berkarat. Gitu, ya. Pak bisa dua-duanya? Bisa terjadi, mengapa tidak? Ya. Jadi dari rokok itu, ya dari rokok. Udah paham ya? Next lagi. Nah, sekarang tuberkulosis, TBC. TBC itu kita ambil dari huruf ini anak-anak. Coba perhatikan. Ini ada huruf apa? Ada huruf B tidak? Nah, terus yang C yang ini dari culosis ya, asalnya dari nama latinnya. Sehingga kalau ditulis dalam apa KBBI-nya jadi tuberkulosis TBC ya. Ini penyebabnya yang tadi disebut bukan virus ya, tapi apa? Bakteri. Ya, kita lihat nama bakterinya apa? Mycobacterium tuberculosis. Ikuti setelah Bapak ya. Mycobacterium tuberculosis. Ya, itu nama bakterinya anak-anak ya. Jadi ini penyebabnya bakteri, bukan virus ya. Kita lihat. Berarti di sini kalau kita lihat TBC itu kalau sudah kronis bisa menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolusnya ya, berbahaya. Itu pengobatannya bisa sampai 30 hari berturut-turut, obat jangan sampai bolong, tidak boleh alpas, tidak boleh ya kalau ingin sembuh ya. Kalau di Bandung itu ada rumah sakitnya, ada yang tahu? Di Bandung, Di Cibuleut ya, nama rumah sakitnya ada yang tahu? Rumah sakit Provinsul, itu di Bandung, di Cibuleut gitu ya, rumah sakit khusus. Jadi kalau TBC itu khusus tempatnya, tidak boleh di Soto Yusuf, tidak boleh di rumah sakit yang mana. Artinya harus itu berbagai mana Pak? Berbagai mana di video kan? Ya. Ya. Jadi tadi apa? Rumah sakitnya khusus ya, sanatorium ya, sanatorium. Next. Nah ini nih kita lihat.
kita lihat mana yang normal, mana yang sudah menderita TBC. Berarti yang kiri ya? Nah, ini ya, kita lihat. Ini normal dalam keadaan baik saja, ya, dalam keadaan baik saja. Ini bahaya, sudah berbahaya ya, tuberkulosis TBC. Next lagi. Nah, ini yang tadi bakterinya. Dizoomkan ini ya, dizoomkan. Tapi nama bakterinya ulangi aja apa? Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini dizoomkan ini. Banyak tidak? Banyak. Ini kalau dihitung, waduh, banyak banget gitu ya. Banget ya. Ini diperbesar dizoomkan ya. Next lagi. Nah, sekarang bronkitis. Anda pernah mengalami bronkitis. Jadi bisa bercerita atas kejadian ini sendiri ya. Waktu itu obatnya juga sama, 30 hari harus berturut-turut habis ya. Di sini kalau kita lihat bronkitis itu gangguannya pada apa? Cabang batang tenggorok. Dari trachea kan nanti nyambung ke bronkus ya. Percambangan ke bronkus, nanti bronkiol ya. Ini. Gejalanya kira-kira apa saja? Berapa sih demam ya? Demam. Yang Bapak rasakan kalau tidur malam hari itu di belakang ini dingin, keringat. Ya, ini. Dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Nah, ya, akibatnya penderita mengalami sesak napas. Lanjut. Next lagi. Nah ini, yang normal yang mana? Kanan. Nah ini bronkitisnya ini lihat arah kanan. Ya. Jelas ya. Next lagi. Ya, sekarang ini sering terjadi influenza. Ya, flu. Tadi penyebabnya bukan bakteri, jangan tertukar. Bakteri, virus jangan tertukar. Ini penyebabnya apa anak-anak? Virus influenza, ya, flu. Disebut juga ini penyakit plasma, ya. Gejalanya seperti apa? Bersin-bersin, demam, dan pilek, ya. Next lagi. Sekarang, Pak, mengapa langsung ke SBDP? Bapak jelaskan dulu ya. Dari gerakan tarian. Kalau kalian melakukan rutinitas terus tiap hari rutinitas, insya Allah si organ pernapasan itu terlatih gitu. Paham? Organ pernapasan terlatih, ya, terlatih dengan baik, sehingga kita tidak mengalami gangguan, ya. Langsung kita ke gerakan tarian. Di sini yang pertama adalah tari piring, ya, tari piring. Berarti properti yang pertamanya udah pasti apa? Piring kan? Ya, kita lihat gambarnya. Nah ini. Ada yang tahu berasal dari daerah provinsi mana? Asal provinsi Sumatera Barat. Tepat. Tepuk tangan buat kamu. Ya. Sini kita lihat propertinya. Ya. Ini kostumnya ada ya. Nah, ini masih tarik ini. Ini di lapangan terbuka ya. Nanti gerakannya oleh siswi diperagakan ya. Bapak minta berapa detik dah, ya, nanti peragakan. Tidak apa-apa, tidak menyerupai tidak apa-apa, ya. Biasanya perempuan lebih pandai kemenangannya, kalau laki-laki bapak tidak menyerupai. Nah, sekarang tari payung, ya. Berarti propertinya apa? Payung. Ada yang tahu daerah asalnya? Daerah asalnya ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalian tahu Sumatera Barat juga, ya, Sumatera Barat. Next lagi. Nah ini masih tari payung, ya. Sekarang tari serimpi. Ada yang tahu daerah asalnya? Jambi. Tari serimpi dari daerah mana asalnya? Yogyakarta, tepat. Siapa yang tadi menjawab? Nah, tepuk tangan buat kita. Ini gerakan dia ciri khas. Biasanya kalau tari serimpi itu lemah gemulai, pelan-pelan, ya, tidak gerak cepat gitu ya, lemah gemulai. Ini biasanya di keraton ya, antara resminya di keraton. Nah sekarang kita lihat gambarnya anak-anak. Tari jangir, katanya jangan janger ya. Ada yang tahu daerah asalnya provinsinya Sahira? Provinsi Bali. Tepuk tangan buat Sahira. Nah sekarang nanti kamu ya mencari properti utamanya apa saja, nanti ada di LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kamu tuangkan ya propertinya apa saja dari tali apa? Jangan ya. Nanti ada LKPD. Nanti buat kelompok ya. Nih gambar yang berikutnya.
ya. Nah itu Bapak terangkan segitu. Nanti lihat tayangan videonya, ya. Kita lihat lagi. Lihat lagi tadi. Sekarang kalian lihat video yang pertama, gangguan ini dulu ya. Disimak baik-baik anak-anak. Boleh dicatat ya, yang pentingnya boleh dicatat. Pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada manusia dan hewan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar mendapat info terbaru seputar pendidikan. Terima kasih. Ya, yang pentingnya dicatat. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang gangguan organ pernapasan. Gangguan organ pernapasan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor gangguan organ pernapasan yang pertama itu ada debu, kemudian ada asap, ada bau tidak sedap, dan berasal dari bakteri atau virus. Nah, berikut ini merupakan gangguan organ pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada gangguan akibat udara tercemar. Udara tercemar dapat menyebabkan batuk, sesak napas, bahkan keracunan. Pencemar atau polutan udara dapat berupa debu, asap, serta udara tidak sedap. Nah, debu ini dapat berasal dari tanah yang kering, pasir, atau pembakaran sampah. Asap bisa berasal dari kendaraan bermotor yang mengandung gas beracun yang disebut dengan karbon monoksida. Asap juga berasal dari asap rokok yang mengandung tar dan karbon monoksida, dan bau tidak sedap dapat berasal dari timbunan sampah. Kemudian gangguan yang kedua itu ada asma. Asma adalah peradangan dan penyempitan jalan udara akibat pembengkakan pada saluran napas, yaitu pada bagian bronkus. Serangan asma ini dapat terjadi karena tenggorokan penderita sangat sensitif terhadap zat pemicu tertentu, misalnya asap, serbuk sari bunga, rambut hewan, dan udara dingin. Asma dapat terjadi oleh faktor keturunan ataupun faktor lingkungan. Adapun gejala-gejala penyakit asma ini, yang pertama itu ada batuk-batuk, yang kedua ada sesak napas, dan yang ketiga napas tersengal-sengal. Gangguan yang ketiga yaitu ada TBC paru-paru. Penyakit TBC paru-paru ini disebabkan oleh suatu bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Nah, adapun gejala penyakit TBC paru-paru ini, yang pertama itu sangat mudah lelah bahkan saat tidak bekerja. Kemudian yang kedua, berat badan terus menurun. Yang ketiga, batu-batu berdahak disertai darah. Yang keempat, nyeri di bagian dada. Dan yang kelima, sering mengalami demam pada sore hari. Kemudian gangguan yang keempat itu ada influenza. Influenza biasa disebut dengan flu. Flu merupakan penyakit menular yang paling sering menyerang manusia. Orang mudah terserang influenza jika kondisi tubuhnya sedang lemah. Influenza disebabkan oleh virus influenza.
Adapun gejala penyakit influenza yaitu yang pertama demam, sakit kepala serta nyeri otot. Yang kedua tenggorokan terasa sakit dan kadang-kadang disertai batuk. Dan yang ketiga yaitu hidung berair. Gangguan yang kelima yaitu ada flu burung. Flu burung ini berbeda dengan influenza biasa. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas. Adapun gejala yang timbul pada penderita flu burung yaitu yang pertama, demam dengan suhu tubuh melebihi 38 derajat Celcius. Yang kedua, hidung berair. Yang ketiga, sakit tenggorokan. Yang keempat, nyeri otot. Dan yang kelima, gangguan pada saluran pernapasan seperti sesak napas atau batuk. Gangguan yang berikutnya yaitu ada COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang menyerang sistem pernapasan. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh virus ini, yang pertama itu ada demam, kemudian batuk kering, yang ketiga rasa tidak nyaman dan nyeri, yang keempat nyeri tenggorokan, yang kelima diare, yang keenam hilangnya indera perasa atau penciuman, dan yang ketujuh ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Nah, itulah beberapa gangguan organ pernapasan yang dapat BPD sampaikan pada kesempatan ini. Berikutnya yaitu cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kita. Beberapa di antaranya yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dengan makan makanan yang bergizi dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Contoh makanan bergizi yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna. Tubuh menjadi tidak mudah terserang penyakit jika pola makan kita sehat dan teratur. Selain makan makanan yang bergizi, cara menjaga kesehatan yang kedua itu dengan cara berolahraga secara teratur. Kita tahu bahwa tubuh kita membutuhkan oksigen yang cukup untuk pengolahan sari-sari makanan di dalam tubuh. Nah, dengan berolahraga, proses pernapasan dapat diperlancar karena adanya latihan pernapasan yang benar. Olahraga yang baik bagi kesehatan pernapasan yaitu atletik, senam, dan berenang. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu dengan beristirahat yang cukup. Tubuh kita memerlukan istirahat yang cukup. Nah, bagi anak-anak, istirahat dalam bentuk tidur merupakan saat terbaik bagi pertumbuhan dan pemulihan tubuh. Kita memerlukan waktu tidur rata-rata 8-9 jam setiap hari. Kemudian cara yang dapat kita lakukan berikutnya yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih. Menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan adalah salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Kebersihan diri dapat dijaga dengan cara mandi dan keramas secara teratur serta mencuci tangan menggunakan sabun setelah beraktivitas. Kebersihan lingkungan dapat dimulai dari kamar kita. Nah, kita harus memastikan ruangan kamar memiliki sirkulasi udara yang baik. Udara ruangan yang lembab dan pengap sangat tidak baik bagi kesehatan organ pernapasan. Kuman-kuman mudah berkembang biak pada kondisi demikian. Nah, pastikan ruangan kalian itu tetap terjaga ya. Nah, selain itu, kita juga harus menggunakan masker ketika berpergian.